Sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Dia nggak sadar dengan mengatakan semacam itu, dia sedang melakukan penjajahan yang lebih jahat, lebih berbahaya daripada sekedar perbudakan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, tahukah Anda kenapa pada masa-masa sebelum tahun 1945 banyak masyarakat pribumi Nusantara ini terjajah sedemikian panjangnya oleh bangsa kolonial? Mereka menjajah secara fisik, melakukan perbudakan. Namun demikian, sampai 1945 kemudian bangsa kita melawan. Itu karena apa? Karena yang dijajah hanyalah fisiknya. Fisiknya yang dijajah, tapi pikirannya tidak terjajah. Mereka kemudian bermunculan tokoh-tokoh cerdas, dari mulai H.S. Cokroaminoto, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Insinyur Soekarno, dan lain sebagainya. Bermunculan tokoh-tokoh cerdas. Mereka tidak ingin fisiknya terjajah. Sampai pada akhirnya pada 1945 17 Agustus Indonesia merayakan atau merebut atau memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Sedulur TV Al-Waha, itu semua karena yang dijajah hanyalah fisiknya dengan cara perbudakan. Kejam memang, tetapi ada sebuah penjajahan yang lebih kejam daripada sekedar perbudakan, yaitu pembodohan. Pembodohan adalah penjajahan yang lebih kejam dari sekedar perbudakan. Ketika orang itu dibikin bodoh, maka selamanya dia tidak akan melawan. Berbeda ketika seseorang dijajah, sekelompok orang menjajah kelompok lainnya dengan cara perbudakan. Maka ibarat kata cacing saja, kalau diinjak pasti akan bergeliat atau menggeliat untuk melawannya. Itu cacing yang terlihat sangat lemah. Ketika terinjak oleh kita, dia akan bergerak untuk melawan. Begitu pula kita, bangsa Indonesia, ketika terjajah secara fisik, mereka kemudian bergerak melawan sampai akhirnya kita merdeka. Tetapi ketika orang itu dibikin bodoh, sekali lagi dibikin bodoh dengan pembodohan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka selamanya dia tidak akan bisa melawan. Karena sudah bodoh selamanya, nggak cerdas. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha, dahulu sebelum 45 bangsa kita dijajah dengan model perbudakan. Dan sekarang ketika kita sudah merdeka, masih ada model penjajahan, yaitu penjajahan yang bernama pembodohan. Kita menyebutnya dengan pembodohan publik. Pembodohan publik adalah penjajahan yang lebih kejam daripada perbudakan. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video yang beredar dari para habib yang mereka melakukan pembodohan demi pembodohan dengan ajaran-ajaran khurafat, sehingga orang-orang itu rela mencium kaki habib, kaki-kaki bangsa habib, karena mereka telah dibodohi. Sebelum adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menggemparkan dunia, khususnya di Indonesia ini, kita semuanya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, telah dibodohi dengan berbagai macam khurafat dan ajaran-ajaran yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai syariat atau ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sedulur TV Al-Waha, ada seorang habib bernama Bagil, Husain Bagil. Dia adalah seorang habib yang sudah pernah melakukan sayembara 1 miliar, tapi pada akhirnya dia sendiri yang rungkat. Sedulur TV Al-Waha, dia mengatakan seperti ini,
Sebagaimana dulu, saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Saya ulangi lagi, sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah, ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya. Kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subbanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subbanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul. Nah, sedulur TV Aloha, dari apa yang kita dengarkan tentang si Habib Husain Ba'agil ini, dia mengatakan bahwa sebelum adanya Nahdlatul Ulama, sebelum adanya Muhammadiyah, itu sudah ada Rabithah Alawiyah. Masya Allah, ini adalah pembodohan. Padahal hari ini eranya adalah era digital, di mana setiap hal, setiap sejarah itu sudah tercatat di dunia maya atau di internet. Kita tidak usah mencari-cari buku, mencari referensi buku kemana-mana, tinggal klik saja di HP, muncul. Ketika kita nulis Rabithah Alawiyah, yang tertulis ya langsung sejarahnya, kapan berdirinya, sejak apa, untuk apa tujuannya. Ketika kita mengetik Muhammadiyah juga langsung muncul informasinya. Tiba-tiba Mas Husain Ba'agil ini, dia menyebut bahwa sebelum ada NU dan Muhammadiyah sudah ada lebih dulu bernama Rabithah Alawiyah. Kan lucu sedulur TV Aloha, sangat membagongkan. Ini lucu-lucu sekali. Kalau saya bilang lucu, itu ya karena dia seakan-akan menganggap bahwa orang yang ada di depannya sebagai pendengar itu semuanya adalah orang-orang bodoh, sehingga mudah dibodohi. Dengan cara dibodohi itu, ketika Ba'agil mengucap bahwa sebelum NU dan Muhammadiyah berdiri itu sudah ada Rabithah Alawiyah, bahkan sang pendiri organisasi Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan serta Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keduanya itu memimpin Rabithah Alawiyah. Ini kan pembodohan, sangat-sangat membahayakan. Meskipun tadi saya bilang sangat lucu, tetapi ini sangat berbahaya sedulur TV Aloha. Kalau masyarakat tidak melek informasi, tidak cerdas, maka kita kemudian akan mempercayai bahwa Rabithah Alawiyah itu berdiri jauh sebelum ada NU dan Muhammadiyah. Padahal secara fakta sejarahnya, Muhammadiyah didirikan pada 1912, sedangkan Nahdlatul Ulama didirikan pada 1926. Kemudian baru Rabithah Alawiyah didirikan pada 1928, 2 bulan setelah adanya Sumpah Pemuda. Dikiranya Husain Ba'agil ini melihat bangsa Indonesia saat ini masih bodoh dan tidak melek informasi. Padahal sekarang informasi itu ada di telapak tangan kita semuanya sedulur TV Aloha. Dia nggak sadar dengan mengatakan semacam itu, dia sedang melakukan penjajahan yang lebih jahat, lebih berbahaya daripada sekedar perbudakan. Karena ketika seseorang itu dibikin bodoh,
maka kebodohan itu akan mempermudah si penjajah untuk memperbudaknya. Dan tidak ada celah untuk melawan karena sudah dibikin bodoh. Orang bodoh kan tidak bisa melawan, nggak berani melawan. Kalau orang bodoh itu sama sekali nggak berani melawan, kan dia sudah merasa bodoh. Apalagi kalau orang bodoh itu sudah mengidap penyakit yang bernama penyakit intelijensi eksekusitis, yaitu sebuah penyakit di mana dia merasa tidak pantas untuk mengucapkan atau menolak atau memprotes apapun yang diberikan oleh orang yang pintar. Dan dia, orang yang mengidap penyakit intelijensi eksekusitis ini, dia akan selalu menganggap orang lain itu lebih cerdas. Dengan dilakukannya pembodohan Husein Ba'agil ini, orang yang menerima begitu saja, dia akan selalu menganggap bahwa Habib itu adalah orang yang paling cerdas. Tanpa belajar saja bisa cerdas, dapat ilmu laduni. Kita berharap dan kita bergantung kepada syafaatnya para Habib. Kan begitu. Ini adalah orang-orang yang sudah terkena penyakit intelijensi eksekusitis. Sehingga boleh kita katakan hari ini, orang-orang Anda yang masih sebagai muhibbin Habib adalah orang yang mengidap penyakit intelijensi eksekusitis, yaitu sebuah penyakit yang merasa rendah diri dan menganggap para Habib itu orang-orang yang sangat luar biasa, yang istimewa, sehingga Anda bergantung kepada mereka. Nah, sedulur TV Al-Waha, khususnya bagi Anda yang saat ini masih mengidap penyakit intelijensi eksekusitis, bukalah pikiran Anda, bukalah hati Anda, supaya Anda bisa sedikit cerdas. Dengan kecerdasan meskipun hanya sedikit, Anda bisa menyadari bahwa selama ini kita telah dibodohi, dijajah dengan sebuah penjajahan bernama penjajahan spiritual, dan dengan istilah penjajahan pembodohan. Karena sekali lagi kita tegaskan bahwa pembodohan adalah bentuk penjajahan yang lebih berbahaya daripada perbudakan. Sedulur TV Al-Waha, saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.